Nah, dengan melihat berbagai catatan peristiwa tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pada triwulan 4 tahun 2021 ini, ya, kalau kita lihat perekonomian Indonesia yang diukur dari besaran produk domestik bruto atau PDB, pada triwulan 4 tahun 2021 ini, PDB atas dasar harga berlaku itu mencapai 4.498,0 triliun rupiah. Dan kalau kita hitung berdasarkan harga konstan, ya PDB Q4 2021 itu sebesar 2.845,9 triliun rupiah. Ya. Angka ini kalau kita hitung pertumbuhan ekonominya, kalau saya bandingkan dengan triwulan 3 tahun 2021 atau secara Q2Q, ekonomi Indonesia pada triwulan 4 ini tumbuh sebesar 1,06%. Dan kalau saya bandingkan dengan triwulan 4 tahun 2020 atau secara Y on Y, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02%. Dan secara kumulatif, artinya selama tahun 2021 atau secara C2C, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan penekanan, secara Q2Q ekonomi Indonesia tumbuh 1,06%, secara Y on Y tumbuh 5,02%, dan secara kumulatif atau selama tahun 2021, kalau saya bandingkan tahun 2020, ekonomi Indonesia tumbuhnya 3,69%. Gitu ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan menguraikan satu persatu. Ya, tadi saya sampaikan di awal, saya akan menyampaikan secara Q2Q, kemudian Y on Y, dan juga secara kumulatif ya selama tahun 2021, kalau saya bandingkan terhadap tahun 2020. Saya mulai dulu bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia secara Q2Q ya pada Q4 2021 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat grafik ini, tadi saya sampaikan secara Q2Q ekonomi Indonesia tumbuh 1,06%. Jadi kalau kita lihat series panjang dari pertumbuhan ekonomi secara Q2Q, di mana Q2Q ini biasanya kita ingin melihat pola daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia, gitu ya. Kalau Q2Q itu melihat polanya, bagaimana pola pertumbuhan kuartal ke kuartal yang ada di Indonesia, gitu ya. Kalau kita lihat series panjangnya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari 2018, kemudian 2019, 2020, dan juga 2021, ya, yang Q4 itu yang berwarna kuning, terlihat kalau dilihat dari polanya, ya, bahwa Q4 itu selalu menunjukkan terjadi kontraksi ekonomi. Ya, sebut saja misalkan di Q4 di 2018 itu ekonomi terkontraksi 1,69. Demikian juga untuk Q4 2019 terjadi kontraksi 1,74 dan 2020 terjadi kontraksi sebesar 0,40% gitu ya. Polanya Q4 selalu terjadi kontraksi. Ya. Agak berbeda dengan Q4 di tahun 2021 ini, di mana ekonomi kita mampu tumbuh 1,06% gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola yang ada di sini, Bapak sekalian, memang Q4 di 2021 ini agak berbeda dengan Q4 di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di Q3 kemarin ya kita kasus COVID-nya tinggi, mobilitas penduduk juga terbatas di sana, aktivitas ekonomi juga slow down gitu ya, sehingga semua aktivitas ekonomi itu terkompensasi di Q4 gitu ya. Jadi dengan kasus COVID yang tinggi, mobilitas terbatas, ya, semua kegiatan pemerintah maupun swasta, ya, itu terhenti, gitu ya, karena kasus harian yang tinggi waktu itu, ya, dan mobilitas juga terbatas, sehingga Q4 itu mengkompensasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, sehingga Q4 itu mampu tumbuh 1,06%, gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan mengenai Q2Q untuk triwulan 4 2021 yang tumbuh 1,06%. Nah berikutnya saya beranjak ke pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2021 ya, yang tadi saya sampaikan
Q4 2021 itu tumbuhnya 5,02%. Dan kalau kita lihat series panjangnya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini 5,2% ini lebih baik kalau dibandingkan dengan Q3 yang kemarin, di mana hanya tumbuh 3,51%, ya. Dan ini juga lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Q4 2019, ya, tetapi masih lebih rendah kalau kita bandingkan dengan Q4 2018 gitu ya. Jadi lagi-lagi Bapak sekalian ingin saya sampaikan bahwa Q4 yang tumbuh cukup tinggi ini tadi ya karena Q4 ini adalah mengkompensasi seluruh kegiatan sempat tertunda di Q3 karena kasus pandemi dan mobilitas penduduk yang terbatas di Q3. Sehingga ekonomi Indonesia di Q4 ini mampu tumbuh 5,02%.